Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayfira Nur Fatimah, mahasiswa dari STI STMI Bandung, akan mewawancarai salah satu pengusaha yang memotivasi, yaitu ayah saya sendiri. Nah, sebelum mewawancarai, saya akan memperlihatkan tempat kerja ayah saya yang sebagai konveksi. Nah, seperti ini dia. Ayah saya juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu seorang guru honorer di salah satu SMP swasta. Halo Pak, selamat sore. Ini apa nama usahanya? Konveksi pakaian anak. Usahanya di bidang apa? Ya seputar konveksi jahit-menjahit aja. Alamatnya di mana? Alamatnya di Sukamana, RT 2, RW 9, Desa Sukamana, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Berdirinya dari mulai kapan? Berdirinya mulai sekitar 2012-an. Jumlah karyawannya berapa dari dulu merintis sampai sekarang? Kalau jumlah karyawan ya sebagian ada tetangga, saudara, terus bapak sendiri sama keluarga. Keluar bersama-sama atau usaha keluarga aja lah. Usahanya ini sendiri atau kerjasama? Sendiri, cuman untuk penyaluran barang jadinya kebanyakan keluar Pulau Jawa, keluar bersama-sama atau usaha keluarga aja lah. Usahanya ini sendiri atau kerjasama? Sendiri, cuman untuk penyaluran barang jadinya kebanyakan keluar Pulau Jawa. Apa tertarik dengan usaha ini? Awal mulanya Bapak ini kerja di tekstil di Majalaya. Kebetulan Majalaya ada kota industri perstektilan. Waktu itu udah 8 tahun Bapak kerja di pabrik tekstil, cuman kesininya mau mandiri, mau merintis usaha kecil-kecilan. Kebetulan juga di Majalaya kan industri perstektilan, kemungkinan nggak ada salahnya kalau mencoba, terus juga mengolah limbah industri yang ada di Majalaya, setidaknya ya membantu pemerintah lah untuk memanfaatkan limbah-limbah industri. Kira-kira modal awalnya berapa? Modal awal waktu sekitar 2012-an sedikit sekali ya sekitar kalau yang namanya limbah industri mungkin masyarakat juga belum begitu ramai untuk mengolah industri. Waktu itu kan murah ya, sekitar 100.000 200.000 juga waktu itu modal bisa dapat. Cuman kesininya setelah satu kampung berbondong-bondong untuk jadi konveksi rumahan, otomatis harga limbah industri juga naik. Lalu waktu jualannya dari dari jam berapa sampai jam berapa? Ini dijual konsepnya atau dipaket-paketkan? Waktu awal pertama Bapak juga merintis usaha ini dari mulai mencari limbah sendiri, dibuat sendiri, terus penjualan juga sendiri. Tapi kesininya setelah banyak konveksi rumahan di daerah Majalaya, otomatis permintaan juga banyak. Bahkan dari luar Jawa juga suka datang ke sini karena Majalaya terkenal dengan limbah industri yang kualitasnya juga lumayan bagus lah. Jadi pada akhirnya industri rumahan konveksi pada akhirnya ramai juga pasaran. Makanya untuk sekarang penjualannya lewat online juga ada, lewat juga pesanan langsung langganan ada juga ke buyer atau juga distributor juga banyak lah untuk pemasaran di sini. Lalu selanjutnya langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan? Untuk menarik pelanggan kemungkinan kualitas kuantitas juga dipertahankan, walaupun dengan limbah industri ya, tapi limbah industri garmen otomatis kualitas bahan bakunya juga bagus dibanding dengan pasar-pasar yang ada di pasar seperti pasar toko-toko kain lah.
kan kebanyakan untuk limbah industri garmen pangsa pasarnya ke luar negeri karena ekspor. Otomatis kalau limbahnya barang untuk ekspor, otomatis limbahnya juga berkualitas. Makanya untuk menjaga pangsa pasar yang ada, kita jaga kualitas ya. Lalu langkah apa saja yang dilakukan? Berapa harga barang yang dijualnya? Per piece-nya atau setelnya itu berapa? Ini sebelumnya menjual apa nih? Ini Bapak produknya seperti ini. Ya kalau ini limbah bahan sweater dari baby canvas, dari fleece, setelan seperti ini. Oh, setelan ini dengan celananya. Cuman Bapak khusus untuk Bapak ini khusus untuk pakaian anak aja yang dibuat seperti ini. Ini ke bawahan, ini atasnya seperti ini. Berapa satu setelnya harganya? Kalau harga ya relatif lah, harga relatif disesuaikan dengan pasar yang ada. Kalau dikasih harga murah juga, pada akhirnya juga akan jatuh harga pasar gitu. Karena di sini juga di Majalaya banyak lah konveksi ya, disesuaikan dengan pasar yang ada di Majalaya. Harganya juga sesuai lah standar harga. Kalau untuk glosir ya Bapak jualnya 20.000 satu setel karena. Lalu yang selanjutnya, kira-kira omset perharinya berapa atau satu hari berapa barang yang dijual? Kalau dengan karyawan satu orang, terus di sini juga ada rumah bapak sama keluarga juga bekerja, ya 4 kodi ada lah, 4 kodi. Kalau 4 kodi ya sekitar 1,5 juta lah omsetnya itu. 1,5 juta per hari itu? Per hari. Itu belum diambil modal usaha, modal bahan, gaji karyawan juga. Itu kotor, itu bruto ini. Lalu selanjutnya, berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap barang? Per barang ini? Per barang paling 25%, 30%-an lah. Per barang itu? Iya. Ya kalau per barang per biji juga sama, 25-30%. Lalu yang selanjutnya, apa kelebihan produk yang dijual dengan produk lain? Kalau limbah industri garmen, pasti kualitas bahan bagus. Sekali lagi kualitas limbahnya ngambilnya limbah garmen pasti kualitas bahannya bagus. Nah, keunggulannya pasti di bahan, walaupun limbah tapi tetap bahan bagus. Di samping juga ya mempertahankan kualitas aja, kualitas jangan sampai kelihatan bahwa produk yang dipasarkan itu limbah gitu. Limbah atau pasaran. Ada inovasi dalam hal ini. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalankan? Ciri khasnya apa nih? Kalau ciri khas Bapak di sini pakaian anak aja. Pakaian anak. Tidak pakai khusus anak. Jadi ada dewasa, tidak menjual yang dewasa. Yang dewasa khusus anak, pakaian anak. Selanjutnya, apa motivasinya dan bagaimana sejarahnya bisa sampai berdiri usaha ini? Dari tadi mulai diceritakan bahwa dari awal di Majalaya adalah mayoritas warganya itu karyawan pabrik tekstil. Sudah beberapa tahun menjalani kehidupan dengan menjadi karyawan, mencoba untuk beralih usaha menjadi dari limbah industri, ya minimal membantu pemerintah dalam pengolahan limbah, daripada dibuang begitu saja, lebih baik dimanfaatkan. Ya, lalu selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapinya selama ini dari mulai merintis usaha sampai sekarang, itu apa kendalanya? Kalau kendala banyak, cuman ya walaupun banyak tetapi dijalani juga lah, nggak apa-apa, itu bagian dari kehidupan. Tapi yang kendalanya yang pertama itu permodalan. Sekarang permodalan, karena dari
sisi usaha konveksi itu di samping juga kualitas, di samping juga bahan peralatan juga yang besar gitu, seperti mesin jahit, mesin obras, overdeck. Nah, yang kedua itu limbah. Yang namanya limbah industri kan sesuai dengan produksi garmen itu sendiri. Kalau produksinya garmen, kalau usahanya lancar, garmen otomatis limbahnya juga banyak. Sekarang untuk situasi seperti ini, kopi banyak karyawan yang diliburkan, banyak karyawan yang kerjanya tidak full 1 minggu, otomatis produksi juga berkurang. Nah, kesininya juga untuk industri mikro, kecil, menengah dan kecil juga, mikro pasti berpengaruh. Pengaruh bahan baku ya. Karena di sini yang tadi dikatakan bahwa kaminya dari limbah industri. Lalu yang selanjutnya, motivasi atau tips apa saja sehingga usahanya dapat eksis bahkan maju sampai sekarang ini? Kalau tips untuk pemula, untuk adik-adik, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Usahanya apa, mau karyawan, mau beralih di bidang usaha juga, yang jelas semangat yang Bapak rasakan. Semangat itu adalah motivasi untuk kita lebih maju lagi. Apa itu produk ini bisa bertahan sampai sekarang, itu mempertahankan apa ya? Yang pertama, yang tadi sudah dikatakan bahwa produk ini kenapa ngambilnya bisa Bapak, eksis sampai sekarang gitu produknya. yang eksis itu Bapak lihat pasar dulu, pangsa pasar bahwa pakaian anak adalah pakaian yang biasa hari-hari dipakai, bukan pakaian anak-anak yang branded gitu, yang biasa dipakai sehari-hari. Otomatis anak-anak banyak, terus kecenderungan orang tua untuk membeli baju pakaian anak untuk anaknya juga sudah mungkin tinggi lah, ya, untuk membeli, lihat baju-baju yang ada di pasar ini untuk anak, untuk sehari-hari ya, pakaian sehari-hari. Jadi kebutuhan pakaian anak untuk sehari-hari pasti pangsa pasarnya banyak juga. Terus yang jadi ininya juga banyak yang di luar Pulau Jawa juga yang membutuhkan, seperti daerah Makassar, daerah Bali, itu banyak yang. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih, Pak.